Awal mula ekspansi Jepang ke Indonesia didasari oleh kebutuhan Jepang akan minyak bumi untuk keperluan perang. Menipisnya persediaan minyak bumi yang dimiliki oleh Jepang untuk keperluan perang, ditambah pula tekanan dari pihak Amerika yang melarang ekspor minyak bumi ke Jepang. Oka-san, lihat ini. Memangnya ini apa? Surat pelarangan ekspor dari pihak Amerika. Rupanya mereka belum tahu siapa kita. Lalu apa yang harus saya lakukan? Tentu saja kita tunjukkan kepada mereka siapa kita. Sudahlah, tidak perlu Tosan melakukan hal itu. Diamlah, kamu tidak tahu apa-apa. Sebelum kedatangan Jepang ke Indonesia, radio-radio Jepang sering menyiarkan radio dalam bahasa Indonesia. Setiap malam, Jepang akan menyiarkan berita dalam bahasa Indonesia dan mengumandangkan lagu Indonesia Raya. Selamat malam untuk seluruh orang Indonesia yang sedang mendengarkan siaran kali ini. Jepang berjanji akan membantu semua rakyat Indonesia. Alangkah baiknya jika rakyat Indonesia berontak melawan Belanda sebelum Jepang mendarat agar semakin mempermudah Jepang dalam mengusir Belanda nanti. Ingat, Jepang datang bukan untuk menjajah Indonesia, melainkan memerdekakan bangsa Indonesia. Sekarang, langsung kita dengarkan lagu Indonesia Raya agar semangat pendengar semua semakin berkobar. Selamat mendengarkan. Semoga saja ya semua itu bukan hanya janji-janji belaka. Pada tanggal 1 Maret 1942, sebelum matahari terbit, Jepang mendarat di 3 tempat di Pulau Jawa, yaitu Banten, Indramayu, dan Rembang. Tujuan Jepang datang ke Indonesia adalah untuk mencari bahan industri perang dan minyak bumi karena Jepang sedang melakukan perang Pasifik melawan Amerika dan mereka kehabisan bahan industri perang. Selain sumber daya alam, sumber daya manusia di Indonesia juga dimanfaatkan oleh Jepang untuk keperluan perang Pasifik. Halo semuanya. Kami di Jepang. Kami membutuhkan beberapa bahan perang yang ada di sini. Kami berjanji akan membebaskan kalian dari Belanda dan membuat hidup kalian semakin sejahtera. Apakah yang kau bicarakan itu bukan hanya janji semata? Apakah kau akan menepatinya? Kami di sini tidak untuk menjajah kalian. Kami hanya membutuhkan beberapa bahan perang. Baiklah, kami izinkan kalian untuk menginjak tanah Nusantara kami. Awas saja kalian membohongi kami seperti orang-orang negeri barat. Sementara, rakyat yang sudah mendengar kedatangan Jepang terus membicarakan orang dari Asia Timur itu. Rakyat ada yang pasrah dan ada yang menantikan janji yang diberikan oleh Jepang. Namun, rakyat juga takut jika mereka dibohongi lagi oleh negara-negara yang sebelumnya pernah singgah ke Indonesia. Sudah tahu belum tentang kedatangan Jepang? Iya, saya juga sudah tahu. Kak, dengar deh. Hai orang-orang Indonesia, Jepang sudah sampai di Indonesia. Tidak lama lagi mereka akan membantu kalian semua agar terbebas dari penjajahan Belanda. Semoga Jepang memiliki niat baik bagi negeri ini. Alah, lupa apa kalian, Belanda juga datangnya baik-baik, tapi nyatanya semua apa kata orang putih itu? Kita mah sebagai rakyat biasa tidak tahu apa-apa. Lalu, kapan kita akan berdiri sendiri? Suatu saat nanti. Jangan mimpi, itu mah nggak masuk akal. Untuk membuat rakyat Indonesia semakin percaya pada Jepang, Jepang menyerang Belanda dan merebut pangkalan udara Kalijati. Sehingga pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyerah kepada Jepang atas Indonesia ditandai oleh perundingan di Kalijati, Sumbang, Jawa Barat. Pihak pemerintah Belanda diwakili oleh Panglima Tentara Belanda, Letjen ter Poorten, dan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Terjat van Strijkborg ter Houwer. Sedangkan pihak pemerintah Jepang diwakili oleh Jenderal Hitoshi Imamura. Kemana itu family sampai jam segini belum datang-datang juga? Mari segera kita mulai. Saya menyerah kalah. Belanda harus menyerang kepada Jepang dan sekarang cepat tanda tangani surat perjanjian ini. Bagus. Tentara, tangkap dia sekarang.
Apa yang kamu inginkan? Tentu saja Indonesia. Dasar manusia serakah. Keesokan harinya, Senin, tanggal 9 Maret 1942, jam 6 pagi, Nirom ternyata masih membuka siarannya dengan lagu kebangsaan Wilmes. Masih dikumandangkan lagu Wilmes sampai tanggal 18 Maret 1942. Ternyata berbuntut panjang. Pihak penguasa Jepang menganggapnya sebagai pembangkangan. Sejumlah petugas radio ditangkap dan sebagian dari mereka atas pemerintahan Imamura. Baik, hanya sekedar untuk mengingatkan, mari bersama-sama kita mendengarkan lagu kebangsaan Belanda. Hei, apa yang kamu lakukan itu? Kamu tahu barusan itu adalah suatu kesalahan yang fatal. Tapi saya tidak berniat untuk memberontak. Tetap saja kau harus mendapatkan hukumannya. Lepaskan aku. Kejar, jangan biarkan dia lolos. Aduh, sakit banget. Hei, kamu kenapa? Tembak dia. Dia mati. Ya udah, biasa aja. Lalu kita apakan dia ini? Buang saja dia. Kemenangan Jepang atas Belanda terus digembar-gemborkan di radio agar seluruh rakyat Indonesia bisa mendengarnya. Untuk semakin mendapat simpati dari rakyat, propaganda demi propaganda terus dilakukan. Mulai dari memperbolehkan pengibaran bendera merah putih, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan melarang penggunaan bahasa Belanda. Selamat siang untuk seluruh orang Indonesia yang sedang mendengarkan siaran kali ini. Sekarang Jepang telah berhasil mengusir Belanda. Masih ingat janji Jepang bagi negeri ini? Ya, Jepang berjanji akan membantu semua rakyat Indonesia kepada suatu kemerdekaan yang kita semua impikan. Tentu saja sebelum kemerdekaan itu terjadi, biasakan bagi kita untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Selain itu, kalian juga dibebaskan untuk mengibarkan bendera merah putih. Tuh, dengar tanda-tanda kemerdekaan negeri ini. Maksudnya? Kamu itu masih terlalu polos, gak tahu apa-apa. Kamu kenapa? Tentara Jepang membunuh seseorang. Apa sebabnya? Aku tidak tahu pasti. Tuh kan, bukankah aku sudah pernah bilang, jangan terlalu percaya dengan mereka. Sudah, diminum dulu tehnya. Tentara Jepang ternyata kejam ya. Ya anak manis, makanya dengerin omongan kakak. Ayo semuanya kumpul. Apalagi rencana mereka kali ini? Sudahlah, ini memangku waktuku saja. Dek, mau ikut gak? Kakak mau ke sana. Boleh, adek beliin kerupuk ya kak? Kenapa dengan dia? Sudahlah, biarkan saja. Hiraukan dia. Hai Indonesia, apa kabar kalian semuanya? Kita datang ke Indonesia untuk membuat Indonesia merdeka. Apa kalian percaya? Percaya. Kami adalah saudara tua kalian. Kami akan membawa kalian kepada kemerdekaan yang sudah kalian impikan. Halo, Pak Gathead. Siapa itu? Suara gadis itu, Han. Tangkap dia. Beraninya kamu menggunakan bahasa Belanda? Dasar pengkhianat. Otosan, apa yang kau lakukan? Diam! Saya mohon. Untuk mengambil simpatik dari rakyat Indonesia, pemerintahan Jepang mula-mulanya bersikap lunak dan memberikan hati kepada rakyat Indonesia. Tapi pada akhirnya berlawanan dengan apa yang dijanjikan oleh pemerintahan militer Jepang. Kami, bangsa Jepang, akan mengikuti perang Pasifik, dan jika kami menang, maka bangsa-bangsa Asia akan mendapatkan kemerdekaannya. Oleh karena itu, saudara-saudara Indonesia, bergabunglah dengan kami, berikan semangat serta tenaga kalian agar kami bisa memenangkan peperangan ini. Alasan itu belum cukup bagi kami. Kami sudah membebaskan tokoh-tokoh penting yang ditahan oleh pemerintah Hindia Belanda. Kami juga akan memberikan kalian kemudahan untuk beribadah, mengibarkan bendera merah putih, menggunakan bahasa Indonesia, dan kami akan memudahkan kalian untuk menyanyikan lagu kebangsaan. Baiklah, kami percaya. Lalu organisasi apa yang kalian maksud dengan gerakan 3A dan apa tujuannya? Organisasi ini akan membuat kalian menuju kemerdekaan. Kami akan mengutamakan kemerdekaan kalian, dan himpunlah semua orang untuk bergabung ke organisasi ini. Baiklah.
Selain meyakinkan rakyat Indonesia, Jepang juga meyakinkan Bung Karno untuk merekrut rakyat Indonesia bergabung membantu Jepang dengan menjadi Romosha. Bung Karno yang diiming-imingi dengan janji kemerdekaan tersebut akhirnya setuju dengan perjanjian tersebut. Wahai saudara-saudaraku, apakah kalian semua ingin merdeka? Jika kalian semua ingin merdeka, marilah kita bantu Jepang untuk memenangkan Perang Pasifik. Mari kita menjadi Romusha dan kita bantu Jepang demi kemerdekaan kita. Ayo. Sudah lama kita dijajah oleh Belanda, sekaranglah saatnya kita untuk merdeka. Merdeka! Pada akhirnya, Bung Karno kemudian berpidato mengajak masyarakat Indonesia untuk menjadi Romosha. Bung Karno menghimpun hampir kurang lebih 300.000 jiwa rakyat Indonesia untuk dijadikan Romosha dan dikirimkan ke berbagai daerah untuk bekerja, membangun jalan, dan menjadi penambang. Tak main-main, Bung Karno pun ikut menjadi Romosha dengan mengenakan pita yang bernomor 970. Setelah merebut hati pribumi, Jepang pun memanfaatkan simpati pribumi. Mereka memperbudak pribumi melalui Romosha. Penindasan kejam ini bahkan lebih kejam dari Belanda. Jangan malas, dasar kau bodoh. Ayo kerja. Dasar bangsa berkulit hitam pemalas. Pantas saja bangsa kalian bodoh. Bapak, jangan sakiti Bapak. Diam kau bocah hingusan. Ayo Pak pergi sampah kecil ini. Bapak. Diam. Bapak. Cepat selesaikan ini atau kalian tidak makan hari ini. Dasar kalian rakyat jelata. Makanan apa ini? Sangat tidak enak. Siapa yang mengizinkan makan itu? Tapi Tuan, kami sudah tidak makan selama 2 hari dan bekerja siang dan malam. Siapa yang peduli? Berita tentang kekalahan Jepang sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sutasyarin mendengarnya. Ada apa, Bung? Apakah kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum, Bung. Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang ku dengar, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itu, Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Benar itu, Jepang sudah tidak ada wewenang lagi di negeri kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, General Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 17, Jakarta, pukul 8 WIB. Berarti negeri kita sekarang dalam kondisi vacuum of power. Benar, kita harus memanfaatkan situasi ini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tepat sekali, kalau begitu kita harus membagi tugas. Wikana dan Sairul, kalian harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan Bung Darwis akan memerintahkan anggota untuk mengambil alih kekuasaan Jepang. Soekarno! Iya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok, Bung Karno. Mengapa aku harus ikut dengan kalian? Ini sudah jadi kesepakatan para pemuda, Bung. Kamu dan Bung Hatta harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Baiklah, tapi berikan kami waktu untuk berunding sebentar. Bagaimana ini? Para pemuda menurut kita sedang mempromosikan Indonesia. Tapi kita tidak boleh gegabah. Kita harus memikirkannya dengan matang agar hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Lalu, bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apakah kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda, pikir mereka masih pendek. Kita harus melihat ke depannya bagaimana. Jika tidak, semuanya bisa berantakan. Baiklah, Bung, berarti kita semua sudah sepakat. Setelah selesai berunding, rombongan membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiaoqi. Apakah kalian tahu keberadaan Soekarno dan Bung Hatta?
Maaf, saya tidak tahu. Katakan padaku di mana mereka sekarang, dan aku akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta. Dan aku akan menjanjikan kemerdekaan untuk kalian esok harinya. Akankah Anda bersumpah itu? Kau bisa percaya padaku, nak? Baiklah, kami akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Nak, tolong antarkan kami ke Rengas Dengklok. Hah? Saya, Pak? Baiklah, ikut saya ke mobil. Sebenarnya apa mau kalian membawa kami kemari? Sukarni, sebenarnya ada apa? Begini Bung, kami ingin Anda berdua memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah. Mengapa kau begitu mudah percaya kabar tersebut, Karni? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas jerih payah kami sendiri, bukan hadiah dari Jepang. Itu benar Bung, bila kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang. Kita bisa dijajah lagi. Tenang saudara sekalian, mari kita bicarakan semuanya dengan kepala dingin dan tanpa perlu ada ketegangan. Untuk Bung Karno dan Bung Hatta, mari ikut saya. Saya paham mengenai perhitungan Anda berdua tentang proklamasi ini. Kita memang belum membahas masalah ini dengan matang, tapi kita juga harus bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak datang dua kali, Bu. Apa yang mereka katakan benar adanya, dan saya percaya dengan mereka. Tetapi apa kita bisa? Akankah semua ini bisa kita lakukan? Tentu mungkin, Bung. Asal kita mau berusaha, kita pasti akan menemukan jalan keluarnya. Lagi pula, pemuda Jakarta kali ini sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah perlawanan Jepang atau sekutu yang tidak menerima kemerdekaan masa kita. Baiklah, kita akan memproklamasikan kemerdekaan kita tanpa campur tangan Jepang. Iya, ada apa, Bung? Maaf saya mengganggu Anda, Bung. Kami perlu tempat untuk melaksanakan proklamasi. Kalau begitu, masuklah. Gunakan apapun yang ada di dalam. Saya akan tidur terlebih dahulu. Baiklah, Bung. Terima kasih. Saudara-saudara, bagaimana bunyi proklamasi kita? Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Lanjutnya Bung, hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17.08.45. Ya, sudah selesai. Apakah semua setuju? Setuju. Lalu siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh semua yang hadir? Saya rasa jangan terlalu banyak. Menurut saya lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Sayuti, tolong ketikkan naskah ini. Baik, Bung. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal yang baik. Karena Al-Quran turun pada tanggal 17. Dan sehari semalam orang Islam sholat 17 rakaat. Jadi bagaimana kalau sekarang? Jumat lagi tanggal 17 Agustus. Setuju Bung, lebih cepat lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat saja bagaimana? Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahitkan benderanya. Tolong siapkan tiangnya. Baik, Bung, tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju. Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar. Terima kasih telah menemani saya di saat-saat yang cukup menguras pikiran ini. Ya, terima kasih Gusti Allah juga telah memberikan kita jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera, yang dimana nanti akan diiringi dengan lagu Indonesia Raya ciptaan Bung Supratman. Tapi kita kan belum memiliki bendera, lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa, Bu.
Bagaimana jika ibu saja yang menjahitkan benderanya? Tapi ibu tidak punya kain, Pak. Adanya hanya kain merah dan juga putih. Apa tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha untuk menyiapkannya. Baiklah, Pak. Dan ibu juga punya ide, bagaimana jika bendera ini nanti kita namakan Sangsaka Merah Putih. Bagaimana? Ide yang bagus ya. Bendera pusaka, Sangsaka, dan warnanya merah putih menjadi Sangsaka Merah Putih. Brilian. Ya sudah, sekarang Bapak persiapkan saja pidato yang akan dibacakan besok. Tiba saatnya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dengan suaranya yang lantang dan mantap, Soekarno pun membacakan pidato pendahuluan sebelum beliau membacakan teks proklamasi. Dwi Murti, tolong Anda kibarkan bendera ini sebagai awal kejayaan bangsa ini. Siap, Bung. Saya akan menyuruh adik saya untuk mengibarkannya. Hei kalian, tolong jaga baik-baik bendera ini. Kalian mendapat kehormatan untuk mengibarkannya untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Siap, Komandan. Kami tak akan mengecewakan Anda. Tiba saatnya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dengan suaranya yang lantang dan mantap, Soekarno pun membacakan pidato pendahuluan sebelum beliau membacakan teks proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya meminta saudara-saudara untuk hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting yang bersejarah bagi bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita telah berjuang demi kemerdekaan kita, bahkan telah beratus-ratus tahun lamanya. Gelombang aksi yang kita lakukan ada naik dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap mengarah ke cita-cita kita. Di zaman Jepang ini, usaha kita untuk meraih kemerdekaan tiada henti-hentinya. Di zaman Jepang ini, kita telah menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, kita telah menyusun tenaga kita sendiri. Kita telah percaya kepada kekuatan kita sendiri. Sekarang tibalah saatnya untuk kita benar-benar mengambil bangsa ini dan tanah air kita di tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil bangsanya dalam genggaman tangannya sendiri yang bisa berdiri dengan kuat. Kemarin malam saya telah bermusyawarah dengan pemuka-muka rakyat Indonesia. Permusyawaraan itu telah saya kata berpendapat bahwa sekaranglah saatnya yang tepat untuk menyatakan kemerdekaan. Saudara-saudara sekalian, dengan ini kita menyatakan kebulatan tekad itu. Maka dengarkanlah proklamasi ini. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Merdeka! Iya sih. Ada senyum-senyum. Weh ya, cijeng untuk wak sepatu cijeng kali ini. Cut. 3 1